Halo teman-teman, oke, di video tutorial ini mau share tentang cara membuat blog ya. Nah, ini kan ada blog default GeneratePress ya. Jadi tampilan seperti ini. Nah, ini kita permak sedikit ya. Tampilannya biar tampak lebih sedikit profesional. Oke, di sini saya pakai plugin GP Premium ya. Plugin namanya GP Premium. GP Premium ya, GP Premium, dan plugin Generate Blog yang versi free. Oke, kemudian settingan GP Premiumnya ini GeneratePress ini nyala ya. Ini nyalakan semua. Disable elemen ini font library nggak usah. Ini nyalakan, set library nggak usah, spacing nyalakan. Oke, kemudian pertama kita buat dulu halamannya ini. Saya mau backgroundnya tuh putih aja ya, nggak usah isi abu-abu. Oke, masuk ke apparent, customize. Di bagian color, sorry ini agak lelet sedikit nih. Di bagian color pilih body. Ini background, pilih white ya. Oke. Kemudian di bagian container, layout container, di sini saya pakai lebarnya 1100 saja, tidak terlalu lebar ya. Oke, kemudian di sini ini biarkan ya 2 em. Kemudian content padding saya buat kanan kirinya 0, kirinya 0, atas bawahnya biarin ya. Itu aja sementara settingannya ya. Kemudian lanjut kita buat layout untuk arsipnya ya. Oke. Oh ya, sebelum buat arsip biar enak kita buat navigasi dulu ya. Menu biar gampang. Menu di sini buat main menu. Main menu biar navigasi atasnya tuh ada ya. Saya pakai kategori aja ya. Oke. Simpan sebagai primary menu. Oke. Oke, nah ini ini titelnya saya customize sedikit ya. Site identity. Jadi GP Blog Lipsum ini saya hapus ini ya. Nah, ini saya hapus biar nggak terlalu panjang. Oke. Satu lagi di header ini style layout header ini saya padding right-nya saya matiin. Oke, publish. Oke, lanjut ke membuat template postnya ya. Untuk archive, masuk ke elemen, buat add new blog, lalu kita kasih namanya bebas ya. Saya kasih namanya blog archive. Oke. Kemudian di sini sebelah kanan elemen pilih content template. Lalu di sini tampilannya pilih all archive. Nah, ini dia all archive. Jadi ini berlaku untuk semua archive ya. Kategori, title, tag, author gitu ya. Kemudian kita buat layoutnya. Kita bikin container dulu. Lalu kita insert image-nya ya. Picture image. Ini saya suka pakai ini ya. Picture image ini bawaan WordPress-nya ya. Ini saya pakai picture image, lalu saya pakai yang square. Oke. Kemudian kasih link ya. Di sini nggak ada. Oke. Kemudian di sebelah kanan saya buat kontainer baru, add after, untuk kolom teksnya ya. Saya kasih teks namanya. Oke, kemudian saya isi title, heading H2 ya, pilih di sini post title. Oke, kemudian saya mau buat di bawahnya add after, itu teks mau nampilin date ya, post date. Oke, insert. Kemudian di bawahnya mau nampilin excerpt-nya sedikit ya, add after. Tambah lagi teks. Di sini dynamic.
post accept di sini berapa ya, 25 ya. Ini saya matikan, kemudian insert. Oke ya. Di sini di location, tambah lagi dikit ya, tambah di front page ya, karena ini front page-nya menggunakan di sini setting reading. Nah, di sini menggunakan latest post. Jadi di sini tambahin front page ya. Sama tambah lagi satu blog. Oke. Blog itu untuk indeks postnya. Nah, klik. Nah, jadi tampilan seperti ini ya. Oke, kita styling sedikit. Di sini saya buat ini harusnya teks ada di dalam kontainer sini. Saya buat display grid di sini ya. Layout display grid. Grid layoutnya yang kiri saya kasih 150 px, sebelahnya 1 fr. Gapnya saya kasih 20. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah jadi seperti ini ya. Oke, nah ini kurang lebar ya. Kurang lebar sedikit image-nya. Jadi bagian image-nya saya tambahin jadi 220 gitu ya. 220. Kita lihat. Nah, ini 220 ya. Kemudian kita kasih styling untuk bagian teksnya. Block title di sini saya kasih 24 1,15 em. Font weight-nya bold, spasinya 0. Oke, kemudian untuk date saya kasih tipografi ini 12 saja, spasinya 0. Line height saya pakai 1 em aja. 1 em. Kemudian post accept, spasinya 0. Tipografi ini teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya. Ini saya sesuai dengan yang biasa saya buat aja gitu. Oke, kemudian di sini teks ini saya kasih layout flag, display flag, agar saya bisa ngatur spasinya ini seragam ya. Saya mau isi spasi di sini 10 atau 8 biar nggak satu-satu saya ngasih jarak nih gitu ya. Oke, kemudian di parent grid-nya sini alignment-nya saya pakai center gitu ya. Oke, kita lihat. Nah, seperti ini jadinya ya. Ini belum isi link ya. Isi link. Edit. Nih. Current source link. Link ke post. Oke. Nih linknya. Lalu link ini saya kasih style dikit ya. Link. Saya kasih warna. Biarin aja hitam ya. Kemudian hover linknya saya kasih warna ini. Kemudian biar ada animasi sedikit, di mainnya saya kasih efek transition 2 is in out. Oke. Kita lihat. Ya. Nah, saya nggak mau pakai ini. Underline dari sini di GeneratePress ada settingan ya. Biar underline nggak pakai underline di semua link di sini ya, di bagian customizing tadi, customize ini cari di bagian mana ya, general. Oh ini bagian general ya, nih always ini jadikan never gitu. Oke, nah di sini ini sudah ya, sudah jadi untuk ini logout kan tidak ada gambarnya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, teman-teman di sini silahkan dimainkan lagi stylenya ya. Misalkan di sini teman-teman mau nambah author gitu. Di sini, di sebelah kiri ini bisa. Ini tinggal duplikat ini, duplikat. Nah, ini buatin kontainer dia. Buatin kontainer, saya kasih nama misalnya meta. Masukin dia di sini. Lalu kontainernya ini tambahin display flag biar jejer dia, center. Lalu kasih spasi 10. Nah, ini metanya ganti nih, dynamicnya. Tadi kan post date. Nah, di sini ganti ke ke author ya. Author. Mana dia? Author meta. Author meta, lalu pilih di sini apa nih? Mau first name, saya biasanya sih pakai nickname ya. Tuh, insert gitu. Nah, jadi di sini dia. Nah, jadi ya. Oke, kemudian ini sudah ya. Kira-kira layoutnya. Nah, teman-teman silahkan dimainkan lagi ya.
desain layoutnya gitu. Oke, kemudian di sebelah kanan saya mau replace sidebar ini. Nah, ini bisa di replace dari elemen ya. Ini kan archive-nya tadi sudah. Kemudian untuk blog sidebar, blog lagi bikin blog sidebar gitu ya. Kemudian di sini di hook elemen type-nya cari blog right sidebar. Lalu di sini pilih sama kayak tadi tuh entire site gitu aja, karena ini kan semua halaman ada sidebar maunya ya. Nanti teman-teman silahkan pilih juga, kalau nggak mau pakai entire site silahkan sesuaikan di sini mau tampil di mana dia gitu ya. Oke, di sidebar saya mau isi, saya pisahkan dengan kontainer ya, misalkan rename post kategori sebelah kanan, heading berapa ya, terserah ya, post kategori yes gitu ya. Kemudian after list kategori, mana dia, kategori list. Nah ini oke, kita save, dia akan tampil di sebelah kanan. Nah ini ya, ini saya nggak styling ya. Nah, CSS-nya nggak saya styling di sini, hanya nunjukin aja apa namanya, ini cara override untuk sidebarnya. Jadi di sidebar teman-teman silahkan mainkan di sini isi sidebarnya gitu. Ini sidebar juga teman-teman bisa bikin beda-beda nih. Contohnya ini hanya untuk di front page. Bisa nih setting di front page aja. Nanti untuk sidebar di halaman dalam, bikinin sidebar lain, bisa tinggal dibuatin elemen baru dengan tipe yang sama sini, elemen sidebar, lalu di assign di halaman yang ditentukan gitu ya. Oke, itu untuk template archive. Nah, kemudian template single postnya ini kita buat juga nih. Kita single post, brand, elemen, ini blog, lalu kita isi nama blog single post. Nah ini harus dia tampilnya hanya di post saja ya, post. Nah di sini karena kan untuk single post. Sebelah kanan pilih content tab-nya content template. Udah, sekarang kita tinggal isi paling atas picture image. Oke, ini pilih original, kemudian add after, dynamic content, pilih post content ya, post content. Oke, publish. Kemudian teman-teman mau ambil metanya ini juga bisa. Tadi kan di archive-nya itu ada meta di sini, archive. Nah ini mau di copy metanya, ini bisa. Tadi di sini belum ada title ya, add before. Ini heading, ini kan H1 ya, H1, ini post title. Add after. Oke, silakan paste di sini. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah jadi template-nya ya. Ini sekali lagi saya nggak styling template-nya ya. Maksudnya nggak ada CSS khusus di sini. Nanti teman-teman silahkan atur lagi di sini stylingnya. Ini saya mungkin biar agak lamaan videonya ya. Saya styling sedikit aja, 32 gitu. Font weight-nya bold, lalu spasi margin bottom 10. Kemudian metanya saya kasih spasi bottom 20. Nah, gitu. Biar lamaan dikit. Nah, seperti ini. Oke, nah nanti untuk desainnya silahkan sesuaikan. Di sini bisa, yang jelas ini template saat single post itu dia di override sama ini. Gitu. Kalau teman-teman matikan ini single post ini, dia akan ngambil template defaultnya GetPress. Gitu.
Nih dia akan ngambil ini gitu. Oke. Kemudian terakhir di sini tadi saya kan ada jelasin beberapa antara di archive dan di single ini pakai picture image ya. Di sini teman-teman bisa juga pakai tipe yang lain. Ini kan tadi pakai picture image, ini bawaan WordPress-nya. Kalau bawaan generate block-nya tuh insert pakai ini. Image namanya, image. Ini ya. Image, lalu pilih di sini sebelah kanan, cari picture image. Oke, di sini ukurannya. Bedanya apa? Bedanya kalau pakai bawaan generate block ini bisa gampang stylingnya. Karena propertinya itu banyak di sini. Mau bikin size-nya 100% misalnya 100%. Height-nya misalnya cuma 300, lalu bentuk image-nya itu di sini media cover, lalu mau isi border radius misalnya, border radius 8, ini bisa. Kalau di sini di picture image bawaan WordPress ini dia nggak ada propertinya, terbatas dia, gitu. Nih jaga seperti ini, gitu ya. Ini juga di archive sama, di archive caranya sama. Di archive tadi di sini kan saya pakai picture image ini. Nah, ini teman-teman bisa ganti nih, add before. Insert yang kayak tadi itu image, lalu setting di sini, nah gitu. Lalu linknya di setting ke post permalink, klik seperti itu. Oke, jadi kalau yang bawaan generate block ini dia stylingnya tuh bisa lebih banyak pilihan ya. Oke, kira-kira gitu ya di case study yang nomor 2 ya. Ini tidak sempurna. Jadi stylenya itu masih acak-acakan. Poinnya saya mau nunjukin di sini tentang cara membuat template untuk archive dan single postnya gitu ya. Nanti kita lanjut lagi di strategi lainnya, mungkin lebih detail nanti untuk styling. Oke, thank you.